Sukolilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas mengenai Sukolilo, sebuah kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang menyimpan berbagai kisah misteri dan mistisnya. Sukolilo yang berada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah akhir-akhir ini viral dan dinarasikan sebagai sarang bandit penadah kendaraan bodong. Ini imbas kasus pengeroyokan yang berujung tewasnya seorang pemilik rental mobil asal Jakarta di Desa Sumbersoko, Sukolilo, pada 9 Juni 2024 lalu. Di balik peristiwa memilukan itu, Sukolilo menyimpan fakta-fakta menarik hingga misteri yang mungkin belum banyak diketahui. Salah satu misteri horor yang pernah terjadi di Sukolilo adalah misteri Pegunungan Kendeng. Pegunungan Kendeng yang berada di pesisir utara Jawa Tengah menyimpan kisah misteri yang cukup membuat bulu kuduk berdiri. Pada suatu ketika, petani di wilayah Pegunungan Kendeng menjadi saksi sekaligus korban dari kejadian janggal yang tak bisa dinalar dengan akal sehat. Salah satu petani di Desa Baleadi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah berkisah bahwa para petani di desanya mengalami gagal panen pada tahun 2022 lalu. Gagal panen itu diduga akibat kejadian aneh yang tak masuk akal. Pada 2022 ada sebuah peristiwa di mana lahan-lahan milik petani di Pegunungan Kendeng, khususnya di Sukolilo, diserang hama tikus. Namun menurut cerita yang beredar di masyarakat, kelompok tikus itu seperti gerombolan makhluk gaib. Jumlah tikus yang menyerang lahan petani di lereng Pegunungan Kendeng saat itu sangat banyak dan tidak masuk akal. Bahkan, tikus-tikus itu mampu menghabiskan jagung di satu petak sawah hanya dalam waktu semalam. Masyarakat setempat menduga tikus-tikus itu adalah serangan dari alam gaib karena para petani di lereng Pegunungan Kendeng tak mengetahui asal dan kemana perginya gerombolan tikus setelah menghabisi jagung. Pegunungan Kendeng juga masih menyimpan misteri lain. Adalah keberadaan Gua Lemburan. Gua Lemburan berada di Desa Kedumulyo. Lokasinya juga tak begitu jauh dari Gua Wareh. Gua Lemburan merupakan bongkahan dari batu kapur dengan kedalaman lorong sekitar 10 meter. Masyarakat sekitar percaya bahwa Gua Lemburan memiliki kekuatan magis yang tak bisa dijelaskan secara ilmiah. Kisahnya terekam saat pembangunan jalan yang melintas di depan Gua Lemburan. Pada saat itu para pekerja mengalami sakit yang tidak wajar. Sebab batu kapur yang berada tepat di depan Gua Lemburan terpaksa dihancurkan. Sementara itu, Gua Wareh hanyalah sebuah gua kecil dan satu dari sekian banyaknya gua yang ada di Jawa Tengah. Akan tetapi, gua ini unik karena airnya yang ada di dalam gua tidak pernah surut. Selain kekayaan sumber daya airnya, kisah mistis dan mitos turut melekat dengan keberadaan gua ini. Dalam kepercayaan yang beredar di masyarakat, Gua Wareh dahulu merupakan tempat pertapaan salah satu punakawan, tokoh mitologi asli masyarakat Jawa, yakni Semar. Konon Semar yang merupakan jelmaan dewa datang ke Pegunungan Kendeng yang membentang di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mandi di 7 mata air, salah satunya Gua Wareh yang berada di Pati, Jawa Tengah. Gua Wareh juga menyimpan cerita sekaligus menjadi saksi bisu saat Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim berhasil mengislamkan keluarga kerajaan Majapahit yang sedang dalam pelarian setelah runtuhnya kerajaan tersebut. Dipercaya pula, Sunan Gresik berhasil menyembuhkan keluarga kerajaan Majapahit dari wabah kulit lebam dan demam.
Dari kisah itu pula air di Gua Ware diyakini mampu menyembuhkan banyak penyakit dan akan banyak dikunjungi oleh masyarakat. Ada pula sebuah mitos dalam pernikahan. Dalam mitos yang sudah mengakar kuat, disebutkan bahwa orang Pati tidak boleh menikah dengan orang Jogja. Hal ini dikarenakan sejarah. Sejarah berkata bahwa pada zaman dulu, Kadipaten Pati dan Kesultanan Jogja tidak akur. Dampaknya adalah, berlakunya cerita rakyat bahwa perkawinan antara orang Pati dan Jogja akan menghasilkan keluarga yang tidak berkecukupan, bisa dalam harta, kebahagiaan, atau lainnya. Terlepas dari berbagai mitos dan hal mistis lainnya, Sukolilo sendiri adalah sebuah kecamatan di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kecamatan Sukolilo merupakan pemekaran dari Kecamatan Kayen yang terbentuk sekitar tahun 1984-1985. Saat ini ada 21 desa atau kelurahan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Sukolilo, termasuk diantaranya Desa Sumbersoko. Masyarakat Sukolilo masih memegang teguh budaya dan tradisi leluhur, seperti sedekah bumi, larung sesaji, dan bersih desa. Acara-acara tersebut yang masih dilakukan hingga kini, menjadi daya tarik wisata budaya yang unik bagi wisatawan. Desa Sukolilo sampai saat ini masih melestarikan banyak tradisi sebagai perpaduan kebudayaan dan masyarakat yang menciptakan ciri khas tersendiri. Salah satunya tradisi yang masih dilakukan sampai saat ini adalah Meron. Meron merupakan tiruan adat Sekatenan menyambut Maulid Nabi Muhammad di Mataram atau Yogyakarta. Sejarah tradisi Meron berawal dari Desa Sukolilo yang merupakan kademangan di bawah kekuasaan Kadipaten Pati Pesantenan. Usai Perang Kesultanan Mataram menumpas perlawanan Adipati Pati yaitu Adipati Pragola, sekitar tahun 1600-an, sisa-sisa prajurit Mataram yang bertugas di Kademangan Sukolilo tidak pulang ke Mataram namun beristirahat di Kademangan Sukolilo. Para prajurit ingat setiap tanggal 12 Maulud di Mataram menyelenggarakan upacara sekaten menyambut Maulid Nabi. Para prajurit meminta izin untuk tidak pulang dengan alasan berjaga-jaga agar tidak terjadi pembangkangan, dan juga menyampaikan permohonan untuk menyelenggarakan upacara sekaten di Sukolilo. Berkat izin tersebut Kademangan Sukolilo diperkenankan mengadakan upacara serupa seperti sekaten pada setiap tahunnya di Sukolilo. Namun tidak menggunakan nama sekaten, tetapi menjadi Meron. Tradisi ini setiap tahunnya dilestarikan oleh masyarakat Sukolilo hingga sekarang. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.